Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali sedikit saja sambungan daripada pembacaan kitab Fathul Qarib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bibarakatihi wa bibarakati ulumihi. Amin ya rabbal alamin. Wassabi'u ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu qa'iman 'alal hay'ati allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin wa qu'udi 'ajizin 'anil qiyami. Wathaminu at-tuma'ninatu fihi ay al-i'tidali. Wattasi'u as-sujudu marrataini fi kulli rak'atin wa aqalluhu mubasharatu ba'dhi jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha wa akmaluhu ay yukabbira lihuwihi lissujudi bila raf'i yadayhi wa yada'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu. Wal 'ashiru at-tuma'ninatu fihi ay as-sujudi bihaitsu yanalu mawdi'a sujudihi بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه ولا يكفي إمثاس رأسه موضع سجوده بل يتحامل بحيث لو كان تحته قطن مثلا لانكبس وظهر أثره على يد لو فرضت تحته. Wassabi'u dan bermula yang keempat, masih di dalam rukun-rukun salat yang 18. Yang ketujuh daripada rukun-rukun salat tersebut ar-raf'u minar ruku'i wal i'tidalu, yaitu bangun daripada ruku' dan melaksanakan i'tidal. Rukun yang ketujuh yaitu bangun, yang sebelumnya merupakan rukun yang keenam merupakan rukuk. Ini bangun daripada rukuk kemudian melakukan i'tidal qa'iman hal keadaan berdiri. Jadi di i'tidal itu dilakukan dalam keadaan berdiri. Alal hay'atil lati kana 'alaiha qabla ruku'i. Berdiri di sini maksudnya di atas hay'ah, di atas kelakuan allati yang ada yang ada di atasnya kelakuan sebelum rukuknya si musalli min qiyami qadirin, yaitu daripada berdirinya orang yang mampu berdiri, wa qu'udi ajizin, duduknya orang yang lemah daripada ajizin anil qiyami, dan duduknya orang yang lemah daripada berdiri. Jadi bangun daripada rukuk kemudian melakukan i'tidal. Maksudnya bagaimana? Berdiri. I'tidal itu dilakukan secara atau dalam keadaan berdiri. Kalau memang hay'ah sebelum orang itu tadi dia rukuk, sebelum rukuk dia salat dalam keadaan berdiri, maka i'tidalnya dalam keadaan berdiri. Adapun orang yang lemah daripada berdiri, hay'ahnya tadi sebelum dia rukuk, dia berdiri dalam keadaan duduk karena dia lemah daripada berdiri. Jadi salatnya dalam keadaan duduk, maka berdirinya di situ berdiri dalam keadaan duduk. Berarti i'tidalnya yaitu i'tidal seperti kelakuan sebelumnya, yaitu sebelum rukuk. Berarti i'tidalnya bukan dalam keadaan berdiri, tapi dalam keadaan duduk. Kemudian yang kedelapan, wassaminu, dan bermula yang kedelapan, at-tuma'ninatu fihi, itu tuma'ninah fihi, di dalamnya. Di dalam apa? Ay al-i'tidali, di dalam i'tidal. Jadi ternyata di dalam i'tidal juga ada rukun yang namanya tuma'ninah. Sebagaimana adanya tuma'ninah di dalam ruku', di dalam i'tidal juga difardukan adanya tuma'ninah.
Wattasi'u as-sujudu marrataini fi kulli raka'atin. Yang ke-9 itu sujud marrataini 2 kali fi kulli raka'atin di setiap rakaat. Jadi setiap rakaat itu ada 2 kali sujud. Bagaimana sekurang-kurang atau minimal kelakuan sujud? Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ardi au ghairiha. Dan bermula sekurang-kurangnya sujud itu menyentuh sebahagian daripada dahinya si musalli, orang salat, akan tempat sujudnya, yaitu daripada bumi atau lantai atau ghairiha, atau selain daripadanya bumi. Jadi minimal orang yang melaksanakan sujud itu sebahagian daripada dahinya menyentuh tempat sujud. Apakah itu langsung kepada bumi, kepada tanah, kepada lantai, kepada tikar, apapun itu. Wa akmaluhu, dan bermula sesempurna-sempurnanya sujud, ayyukabbira lihuwihi lissujudi bila raf'i yadaihi. Sesempurna-sempurnanya sujud itu bahwa mentakbir. Jadi pertama diucapkan takbir Allahu Akbar bagi menujunya si musalli kepada sujud. Dimulai dengan takbir ketika hendak menuju kepada sujud, bila raf'i yadaihi, dengan tanpa mengangkat 2 tangan. Bukan seperti dari berdiri menuju sujud. Bukan seperti bangun daripada i'tidal, itu mengangkat 2 tangan. Ini ketika menuju sujud, di sini tidak dianjurkan, tidak disunnahkan mengangkat 2 tangan. Wa yadha'u rukbatayhi, dan meletakkan si musalli akan 2 lututnya. Jadi yang pertama diletakkan di lantai adalah 2 lututnya ketika hendak sujud. Kemudian summa yadaihi, kemudian baru meletakkan 2 tangannya. Summa jabhatahu wa anfahu, kemudian yang ketiga baru dia letakkan kepada tempat sujud dahi dan hidungnya. Itu merupakan rukun yang ke-9. Kemudian yang ke-10, wal ashiru, dan bermula yang ke-10 rukun salat, at-tuma'ninatu fihi ay as-sujudi. Yang ke-10 yaitu adanya tuma'ninah di dalamnya sujud. Ai di sini seperti biasa ai tafsir, menafsirkan dhamir di belakangnya. Fihi, hi itu apa? Hi itu adalah sujud. Fihi ai fis sujudi. Yang ke-10 adalah tuma'ninah di dalam sujud. Bihaitsu yanalu mawdi'u sujudihi thiqala ra'sihi, dengan sekira-kira mencapai oleh tempat sujudnya akan berat kepalanya. Masa daripada muatan berat kepalanya itu dicapai oleh tempat sujudnya. Jadi benar-benar dia tempelkan. Wala yakfi imsasu ra'sihi mawdi'a sujudihi, dan tidak memadai oleh menyentuh, imsas, menempel sedikit saja kepalanya akan tempat sujudnya. Tidak memadai hanya menempelkan sedikit saja kepalanya kepada tempat sujud. Bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtahu qutnun masalan langkabasa wa dhahara atharuhu ala yadin law furidat tahtahu. Akan tetapi yatahamalu, ditanggungkan, dibebankan, ada yatahamalu, ada tekanan atau beban sekira-kira jikalau adalah di bawahnya kepala, itu seandainya ada kapas misalnya,
sungguh kapas itu akan mengempes, akan mengempes ya. Wa dhahara atharuhu, dan akan zahirlah bekasannya kapas di atas tangan. Jikalau dikira-kirakan atau jikalau ditakdirkan kapas itu ada di atas tangan. Nah, jadi begini. Jadi sesempurna-sempurna sujud, yaitu berat kepalanya itu benar-benar mencapai kepada tempat sujud. Tidak boleh hanya dengan menyentuh sedikit saja. Akan tetapi ada tekanan. Ya, ada tekanan kepala si musalli kepada tempat sujud. Sekira-kira ada kapas di bawah kepalanya itu, kapasnya akan kempes, dan sekira-kira kapas itu diletakkan di atas tangan atau tangan ada di bawah kapas, kemudian dia sujud misalnya, seandainya ditakdirkan sujud di atas tangan, yang di atas tangan itu ada kapas, maka kapas itu akan zahir bekasannya di tangan tersebut. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.